MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun 5. Syahadatu an iya iku nyekseni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa itauz zakati lan aweh zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso ing bulan Ramadan. Wahijjul baiti lan haji marang Baitullah man sapa wae wong istato akang kuwasa sapa man ilaihi maring albait apane sabilan dalane. Artinya pasal ini menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang nomor 2 mendirikan sholat. Yang nomor 3 membayar zakat. Yang nomor 4 puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir nomor 5 haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah.
Bersaksi di sini meyakini dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raga. Betul-betul dari hati nurani yang dalam, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bahwasanya tidak ada yang dituju, tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang disifati dengan sifat kesempurnaan, Allah yang dibersihkan dari semua kekurangan-kekurangan, Allah yang mengatur seluruh alam jagat raya ini sendirian, Allah yang Maha Esa di dalam zatnya, Allah yang Maha Esa di dalam sifat-sifatnya, Allah Maha Esa di dalam af'al-af'alnya. Kalau kita sudah meyakini, sudah beriktikad, sudah berkeyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dengan tulus di dalam hati, kita akan menjadi orang Islam. Kita akan menjadi orang yang Islam betulan. Bersaksinya tidak hanya satu kepada Allah. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk manusia saja? Apakah Nabi Muhammad itu diutus selain manusia kepada makhluk yang lain termasuk malaikat, kepada makhluk yang lain termasuk jin, kepada makhluk yang lain termasuk hewan dan lain sebagainya? Ulama-ulama berbeda pendapat. Waqtalafal ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikat halal qaulaini. Ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyampaikan risalah kepada para malaikat? Itu ada dua pendapat. Wa jazama al-Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Imam al-Halimi dan Imam al-Baihaqi menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak diutus untuk para malaikat. Karena menurut beliau malaikat itu sifatnya tunduk dan patuh kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. La ya'sunallaha, mereka semua tidak akan mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah dan melaksanakan wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintah. Kalau malaikat diperintah sujud, ya sujud terus, mulai dari diperintah itu sampai hari kiamat. Ada yang diutus menjaga surga, ya menjaga surga terus. Dari alasan-alasan ini Imam Al-Halimi, Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah kepada para malaikat. Pendapat yang kedua, apakah Nabi Muhammad diutus untuk para malaikat?
menurut Imam As-Suyuti dan Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat. Jadi malaikat pun disampaikan risalahnya kepadanya. Risalah Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para malaikat. Bahkan tidak hanya itu, menurut Imam Taqiyuddin As-Subki, tidak hanya kepada malaikat, bahkan kepada seluruh para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan umat-umat yang terdahulu itu juga diutus untuk mereka semua, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buistu ilan nasi kafah. Saya diutus untuk seluruh manusia. Kata-kata seluruh manusia itu mencakup keseluruhan, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Pendapat Imam Taqiyuddin As-Subki ini kemudian didukung oleh Imam Al-Barizi. Tapi Imam Al-Barizi juga nambahi, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Imam Al-Barizi nambahi bahwasanya Nabi Muhammad juga diutus ila jami'il hayawanat wal jamadat. Diutus untuk hewan-hewan dan diutus untuk makhluk-makhluk yang keras, seperti batu, seperti pasir dan lain sebagainya. Imam Al-Barizi juga nambahi bahwasanya Nabi Muhammad juga diutus untuk dirinya sendiri. Pendapat-pendapat itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ursiltu ilal khalqi kafah. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya saya diutus untuk keseluruhan makhluk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bajuri berkata, kalau kita pengen memiliki keimanan yang sempurna, kalau kita pengen memiliki akidah yang sempurna, caranya adalah kita berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kesempurnaan secara zahir dan batin. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki sedikit pun cacat, baik zahir maupun batin. Kalau kita sudah berkeyakinan seperti itu, kita mempunyai top figure yang betul-betul mutlak, yang tidak satu pun manusia yang menyamai Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah, kalau hati kita yakin, seyakin-yakinnya, tulus setulus-tulusnya, kita akan memiliki keimanan yang sempurna. Bahkan kalau perlu,
Dan harus bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, kita nanti akan banyak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Sedangkan sholat secara istilah adalah suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut tata cara tertentu. Ada tata caranya tertentu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Itu definisi dari sholat. Sholat adalah ibadah badaniyah yang zahir, yang paling utama. Ibadah-ibadah apa saja yang paling utama itu adalah sholat. Saking utamanya, saking pentingnya sholat, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Sidratul Muntaha atau ke langit, sehingga perintah sholat disampaikan oleh Allah di Sidratul Muntaha di langit yang asalnya kita ketahui 50 rakaat kemudian menjadi yang asalnya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Itu suatu kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 5 waktu itu sedikit pun tidak mengurangi keutamaan dari 50 waktu. Setelah mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi. Kemudian perintah sholat itu disampaikan oleh baginda Nabi ke umat-umat beliau. Sholat, caranya sholat. Ya begitu namanya awal-awal sholat. Nabi Muhammad dawuh kepada para sahabat-sahabat beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Di Kanjeng Nabi sholat di depan, jamaah yang di belakangnya itu ngikuti, menirukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi membetulkan, maka muncullah hadis-hadis tata cara sholat. Di tata cara sholat itu hadis fi'liyah dan yang ditulis oleh para sahabat berdasarkan apa yang dilihat para sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sholat adalah ibadah badaniyah yang zahir, yang paling utama. Setelah sholat baru puasa. Nomor 2 ibadah badaniyah sing zahirah yang utama. Yang kedua adalah puasa. Yang selanjutnya adalah haji. Yang terakhir ibadah badaniyah az-zahirah yang utama adalah zakat. Karena sholat itu adalah ibadah badaniyah yang paling utama, maka
salat fardunya itu adalah salat ibadah fardunya adalah ibadah fardu paling utama. Kesunahan-kesunahannya adalah kesunahan yang paling utama. Afdhalul faraid wa nafluha afdhalun nawafil. Terus kemudian ada ibadah badaniyah selain dhahirah, yaitu ibadah badaniyah al-qalbiyah. Ibadah badaniyah al-qalbiyah seperti iman, seperti makrifat kepada Allah, seperti tafakkur, seperti bertawakal, sabar, husnudzon, mahabbah, taubat, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ibadah badaniyah yang qalbiyah atau batinah. Fahiya afdalu min ibadatil badaniyah ad-dhahirah hatta minas salat. Ibadah badaniyah al-qalbiyah itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah yang dhahirah sampai kepada salat. Ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah. Tafakkur itu merenung akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala 1 jam atau 1 saat. Itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Selama 60 tahun sholat terus. Itu lebih utama kita tafakkur, kita merenung akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai tafakkur ini, ulama mengapa Nabi Muhammad kok menyampaikan lebih utama daripada ibadah bahkan terpaut 60 tahun. Menurut jumhurul ulama, anna tafakkur ala khamsati aujuhin. Tafakkur yang betul, yang sesuai, yang lebih utama daripada ibadah 60 tahun itu ada 5 macam. Imma fi ayatillah, ada kalanya tafakkur akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat tata surya yang begitu besar, luas, yang teratur antara satu dengan yang lainnya berjalan sesuai dengan porosnya. Kita melihat tumbuh-tumbuhan atau pohon dari biji kemudian tumbuh, kemudian menjadi pohon, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Kalau kita melihat seperti itu, kemudian kita berpikir-pikir, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita bertafakur seperti itu, maka akan menambah keyakinan kita, akan menambah iktikad kita, iman kita di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi nikmatillahi, atau kita tafakur
tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari diberi oleh Allah oksigen yang apabila kita membeli satu hari oksigen di rumah sakit itu menghabiskan berjuta-juta. Tapi Allah memberikan gratis kepada kita sehingga kita setiap hari menghirup oksigen. Belum lagi kita berpikir-pikir tentang tubuh kita, imunitas yang ada di tubuh kita. Kita makan, dicerna oleh lambung, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Itu kita berpikir-pikir seperti itu. Sehingga dari berpikir-pikir seperti itu menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita berpikir-pikir tentang masalah yang lainnya. Sekarang ini musimnya musim wabah. Musim wabah di seluruh dunia. Kita berpikir, apakah ini ujian dari Allah? Apakah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai manusia, kita mengakui kesalahan diri kita. Kita anggap ini adalah sebagai azab dari Allah. Kalau kita menganggap ini adalah sebagai azab dari Allah, maka kita akan merasa bersalah. Menganggap loh, bukan berarti ini azab atau enggak. Kita menganggap itu sebagai ujian juga enggak apa-apa. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak taubat kepada Allah. Kita memperbanyak ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap mungkin saja Allah menegur kita. Kita banyak terlalaikan dengan urusan-urusan dunia. Allah sudah memfasilitasi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita lali, lupa kepada Allah, sehingga kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit, sehingga tujuannya biar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikapilah wabah ini dengan positif, yaitu dengan arruju ilallah, kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak tobat, apalagi ini di bulan Ramadan. Kalau kita berpikir-pikir tentang nikmat Allah seperti itu, kemudian muncul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpikir-pikir yang seperti itu 1 jam itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Au fi wa'dillah wa yatawalladu anhu ar-rughbah. Atau berpikir-pikir tentang janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir tentang janjinya Allah, kita akan senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Allah berjanji, ud'uni
astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Udah, Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mengabulkannya. Kapan dikabulkannya? Hanya Allah yang maha mengetahui. Kita berpikir-pikir akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menumbuhkan rasa senang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita berpikir-pikir tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kita berpikir, tafakur, kemudian timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rasa takut itu timbul, maka kita akan takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan suatu perbuatan, ini melanggar aturan Allah atau tidak? Ini diperbolehkan oleh Allah atau tidak? Kalau sebelum bertindak kita melakukan seperti itu lebih baik. Kalau kita bertindak seperti itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nomor selanjutnya, aufi taqsirin nafsi anit ta'ah wa yatawalladu anhu al-haya. Yang terakhir, kita berpikir-pikir diri kita ini sembrono. Diri kita ini tidak bergas, tidak semangat di dalam menjalankan perintahnya Allah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah oleh Allah sholat, mendengar adzan masih di rumah, tidak langsung melakukan sholat. Mendengar suara iqamah juga seperti itu, tidak langsung segera sholat. Apalagi di waktu subuh, di puasa Ramadan, malam harinya kita bangun, kemudian setelah sahur kita tidur, sebelum subuh sudah terlelap tidurnya. Mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak langsung sholat, tapi jejak kemul maneh. Kita berpikir-pikir seperti itu, ya Allah, alangkah sembrononya diriku ini. Alangkah sembrononya diriku ini. Terus berpikir-pikir seperti itu. Saya malu, ya Allah, kalau nanti menghadap kepadamu, amal-amal saya kamu tampakkan kepadaku, sehingga saya tahu bahwasanya saya beramal itu cuma sedikit sekali, dan itu pun malas, sehingga muncul dalam dirinya rasa haya atau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul dalam dirinya, ya Allah, saya ini bukan ahli surga, ya Allah, tetapi saya tidak kuat di neraka. Oleh karena itu, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa saya. Berpikir seperti itu, kemudian setelah berpikir seperti itu, jangan berhenti di situ. Wes geton, wes berpikir merasa dirinya kurang, mentok, berhenti sampai di situ. Itu tidak boleh, harus dilanjutkan. Kalau merasa dirinya kurang, maka bagaimana supaya kekurangan-kekurangan itu bisa terpenuhi,
di waktu-waktu yang akan datang. Kalau berpikirnya seperti itu termasuk alamatil khusran. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul khuzni alama fataka minat ta'at. Salah satu tanda matinya hati itu adalah tidak ada rasa menyesal atas terlambatnya menjalankan ta'at. Ketinggalan jamaah biasa, ketinggalan taraweh seandainya itu biasa, ketinggalan sholat duha biasa. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu min alamati mautil qalbi. Supaya hati kita itu hidup, apabila kita ketinggalan atau tertinggal dari ketaatan-ketaatan itu, maka kita harus menyesal. Masya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, aku getun iki mau ketinggalan jamaah, aku getun iki mau ora iso ngelakoni sholat sunnah. Para sahabat dahulu, kalau tidak salah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai kebun kurma. Beliau merawat kebun kurmanya. Beliau senang dengan kebun kurmanya itu karena tumbuh subur dan buahnya sangat banyak. Karena saking senangnya di kebun kurma itu, akhirnya beliau ketinggalan jamaah asar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu itu? Beliau kemudian berkata, karena menyesalnya yang luar biasa, beliau berkata, saksikan bahwa kebun kurma saya yang ada di sana yang menyebabkan saya ketinggalan jamaah sholat asar, saya wakafkan untuk fakir miskin, langsung diberikan untuk fakir miskin. Itu namanya al-husnu atau menyesal ala fuqdanit ta'at. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari selanjutnya, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Yang kedua, termasuk matinya hati adalah tidak menyesal apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam makalah yang lain beliau juga berkata, al-husnu ala fuqdani ta'at fil hal ma'adamin nuhudi ilaiha fil mustaqbal min alamatil ightirar. Merasa menyesal atau getun atau susah tertinggal menjalankan taat tetapi tidak segera untuk melakukan taat pada waktu berikutnya, itu adalah salah satu dari tanda-tanda tertipu. Salah satu dari tanda-tanda tertipu. Oleh karena itu, maka apabila kita ketinggalan sholat jamaah, terutama apabila kita menyesal ketinggalan jamaah, ya pada waktu berikutnya kita langsung
datang lebih awal atau datang yang pertama, biar kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun Islam yang nomor 3 adalah membayar zakat. Kita ketahui bahwasanya zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Kita tahu zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan Ramadan dan Syawal. Dikeluarkan di bulan Ramadan dan di awal Syawal atau Yaumul Id, pada hari raya. Zakat fitrah itu disebut dengan zakat badaniyah. Nek cara gampangane ngomong ngono, pajeke awak. Setiap orang yang hidup yang menangi atau menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Apabila menangi atau menjumpai salah satu dari bulan itu, 2 bulan itu, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Contoh, seandainya maghrib hitungan pergantian hari di Islam itu adalah tenggelamnya matahari. Kalau di umum itu jam 12 malam atau jam 00. Kalau di Islam itu mulai tenggelamnya matahari atau masuk waktunya maghrib. Seandainya maghrib tet itu jam 18.00, ada bayi lahir jam 17.58, kurang 2 menit maghrib. Lahir, dia menangi bulan Ramadan walaupun cuma 2 menit. Maka bayi yang lahir itu wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Kebalikannya, apabila ada orang meninggal dunia jam 17.58, kurang 2 menit mati, bles. Maka orang yang mati itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Mengapa? Karena dia tidak menjumpai bulan Syawal atau Yaumul Id. Kalau bayi yang lahir tadi walaupun dia menjumpai bulan Ramadan cuma 2 menit, kan menjumpai. Yang selanjutnya dia hidup di hari raya. Atau begitu juga sebaliknya. Ada bayi lahir jam 18, padahal maghribnya jam 18.00, 18,2 menit, lebih 2 menit. Maka bayi yang lahir setelah maghrib ini 2 menit itu tidak wajib zakat fitrah. Apabila ada orang mati jam 18 lebih 2 menit, maka orang mati tersebut wajib zakat fitrah. Berapa zakat fitrah yang wajib kita keluarkan? Zakat fitrah yang wajib kita keluarkan adalah 4 mud 1 sok. 1 sok kurang lebih
2,7 kilogram. 2 kilo lebih 7 on. Atau kalau dari Majelis Ulama Indonesia itu membulatkan 3 kilogram. Kalau kurang zakat itu tidak sah, tapi kalau lebih, kelebihannya itu menjadi sedekah. Ya lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Bagaimana kalau 2,5 kilo? Tidak apa-apa, mengikuti imam yang lainnya. Tapi ada ulama yang melakukan penelitian yang terbaru bahwasanya 1 mud itu adalah 6,75 on. 6,75 on. 6,75 on. Jadi kalau kali 4 kurang lebih 2,7, 2 kilo lebih 7 on. Itu kita berikan kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Kalau zakat harta ini ada yang memakai haul dan nisab, dan ada yang sekali mendapatkan. Ini ada perhitungannya tersendiri. Kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Ya, seperti kita lakukan ini. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad pada tahun kedua hijrah. Pada tahun kedua hijrah. Berarti tahun pertama hijrah ketika Ramadan belum diwajibkan puasa. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa Ramadan itu 9 kali. 9 kali pun yang 8 kali masih dalam tahap pembelajaran. Tidak sempurna. Yang sempurna itu 1 kali, wahidan kamilan. Yang terakhir itu yang sempurna di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, puasa Ramadan itu merupakan amal ibadah yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada yang diberikan puasa keutamaan melebihi dari keutamaannya puasa Ramadan. Puasa itu menurut Imam Ahmad Al-Fasani, dalam puasa itu ada puasanya orang umum, ada 3. Puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, dan ada puasanya wa khususul khusus, orang yang spesial atau khusus. Ada orang umum, VIP dan VVIP. Di sini disebutkan fal umumu kaful batni wal farji an qasdi syahwat. Puasanya orang umum hanya mencegah perutnya dan kemaluannya
atas keinginan-keinginan. Jadi mencegah makan dan minum atau sesuatu yang membatalkan puasa saja. Itu puasanya orang yang umum. Kalau puasanya orang khusus, di samping kaful batni wal farji ditambahi kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasairul jawarih anil atham. Mencegah pendengarannya, mencegah penglihatannya, mencegah lisannya, mencegah tangannya, mencegah kakinya, dan mencegah seluruh anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Itu puasanya orang yang khusus. Di dalam puasa Ramadan, di dalam berpuasa, betul-betul dijaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat. Itu puasanya orang yang khusus. Yang nomor 3, puasanya khususul khusus, yaitu sarful qalbi anil himam ad-daniyah wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah. Memalingkan hati dari keinginan-keinginan yang hina dan mencegah dirinya, hatinya dari selain Allah. Kalau puasanya orang khusus, di samping mencegah dirinya, perutnya, mencegah kemaluannya dari syahwat-syahwat, mencegah pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya, ditambah lagi hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasanya orang yang khususul khusus. Kalau kita bisa melakukan yang nomor 3 ini, luar biasa. Setidak-tidaknya kita melakukan yang nomor 2. Dalam sebuah hadis disebutkan, kam li so'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, anggota badannya dari berbuat maksiat. Yang terakhir, rukun Islam adalah haji di Baitullah. Bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya, haji dan umrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haji dan umrah itu termasuk syariat-syariat yang sudah terdahulu. Mulai zamannya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wakila fil Hindi, di tanah Hindia. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diperintah untuk ke Baitullah, ke Mekah, berjalan kaki. Nabi Adam alaihi salam haji selama 40 kali. Dalam 40 tahun, setiap tahun, dalam seumur hidupnya
Nabi Adam alaihi salam haji 40 kali. Wa Isa dan Nabi Isa annahu hajja qabla rafihi ila sama. Sedangkan Nabi Isa ada yang mengatakan bahwasanya beliau haji di Baitullah sebelum diangkat oleh Allah ke langit. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa nanti ketika diturunkan oleh Allah dari langit, beliau pertama kali yang dilakukan adalah haji di Baitullah. Nah, jadi haji itu merupakan syariat orang-orang terdahulu, sudah disyariatkan sejak zaman dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada fil khabar anna baital haram yahujjuhu kullu amin sab'una alfan minal bashar. Sesungguhnya di Baitullah Al-Haram setiap tahunnya minimal ada 70.000 manusia yang haji. Faidana kosu andalika, apabila kurang dari 70.000 atammahumullahu azza wa jal minal malaikah, maka Allah akan menyempurnakannya menjadi minimal 70.000 dari golongan malaikat. Dari golongan malaikat. Jadi kalau seperti zaman sekarang, mungkin saja tahun ini tidak ada haji, mungkin saja. Atau mungkin saja yang haji khusus orang-orang Mekah saja. Kalau tidak sampai 70.000, maka Allah akan menyempurnakannya menjadi 70.000 dari golongan malaikat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rukun Islam ada 5. Rukun Islam itu diibaratkan seperti tiang. Kalau diibaratkan rumah, rukun Islam itu adalah tiang-tiangnya. Salah satu dari tiang rumah itu tidak ada, maka rumah itu akan roboh. Kelima-limanya harus terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu, dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Salat, zakat, puasa, haji. Yang pertama adalah syahadat. Kelima-limanya harus terpenuhi. Kalau kelima-limanya terpenuhi, berarti rumah itu akan tegak. Begitu juga kita sebagai umat Islam harus bisa memenuhi kelimanya dari rukun Islam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat memenuhi kelima rukun Islam itu dengan sempurna dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya membahas tentang rukun-rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.